Ya sob, jadi di video kali ini saya akan mengunboxing sekaligus mereview sebuah produk charger dari Kingma untuk Sony A6000 yang saya sangat rekomendasikan. Kenapa? Saya akan bahas setelah intro berikut. Oke sob, kembali lagi di RH Channel bersama saya, Rafli di sini. Jadi awal-awal tuh saya ngerasa risih karena sebagai pengguna Sony kalian pasti tahulah bahwa kekurangan Sony ini yaitu baterainya cepet banget habis. Cepet banget boros lah kalau dipakai ya untuk kinerja yang terus-terusan, maksud saya gitu loh. Tapi daya tahannya itu loh yang menurut saya bisa dibilang cepet lah gitu. Nah, sebagai pemula pas beli kamera ya udah kameranya aja. Terus habis itu nggak ada beli tambahan lagi, udah ada kamera, body dan lensanya. Nah, tapi ternyata saya harus membeli penunjangnya untuk kamera tersebut sob. Nanti akan saya bahas deh bikin videonya untuk alat-alat apa saja penunjang untuk pengguna kamera. Oke, lanjut lagi. Nah, habis itu saat saya ngecas ke body kamera, jadi kan saya agak ngerasa risih lah dalam pengecasan. Jadi kan saya belum tahu tuh untuk beli barangnya. Nah, saya untuk pengecasan saya langsung ke body colok kamera. Dan dia kayak biasanya aja langsung colok, lalu saat indikator nyala atau mati lah, saya lupa itu, berubah deh kayaknya deh. Kalau nggak salah ya, saya udah lama banget gak ngecas langsung ke body. Terus pokoknya udah full, habis itu udah kayak normalnya aja sob. Nah, tapi saat makin kesini saya semakin risih karena takutnya body kameranya itu kenapa-napa, kayak cepet panas, terus takutnya kan jadi cepet rusak juga takutnya gitu. Karena saya sebagai pengguna, saya nggak tahu tentang gimana-gimananya untuk kamera tersebut. Jadi untuk mengatasinya, saya membeli charger ini, yaitu charger dual LCD Kingma. Saya cari awal-awal di online dan ya banyak banget sih seri-serinya, ada yang kecil, ada yang agak besar, tapi yang harganya yang bisa dibilang pertengahan lah. Untuk charger ini tipe baterainya khusus Sony yaitu NP-FW50. Untuk jajaran Sony kisaran dari Sony A5000 sampai A5600 ke bawah kalau nggak salah deh. Oke, lanjut lagi kita ke video unboxingnya. Let's go! Ya, saya akan jelasin dari kardusnya. Ya, dari kardusnya sendiri, saya bisa lihat di bagian depan ada logo Kingma dan ada tulisan Cina atau yang kalau pakai Google Translate itu namanya LCD Dual Charger. Ya, langsung aja saya buka produknya. Dari produk pembelian sih saya sudah dapat unitnya itu sendiri dan dapat juga kabel charger. Ya, kira-kira panjangnya setengah meteran sini kayaknya. Dan di sini juga dapat sertifikat pembelian dan buku panduan. Dan yang satu lagi ini saya kurang tahu buku apa, ya mungkin buku panduan juga, tapi ya kurang paham juga karena tulisannya itu bahasa Cina. Oke, sekarang kita bahas dari bagian fisik bodinya. Ya, dari bodinya sendiri menurut saya awal-awal ngelihat sih, menurut saya sih agak kaget ya dengan harga yang bisa dibilang murah, di bawah 200 ribuan itu bisa dapat barang yang kayak gini. Terus untuk dari barangnya sendiri udah kelihatan ya, dan bentuknya itu compact, terus kesan premiumnya tuh tetap dapat gitu sob. Lalu dengan beratnya hanya 80 gram itu bisa memudahkan banget ya sob. Ya, di bagian depan di sini sudah menggunakan semacam kaca, yaitu kaca akrilik sob ya. Dan ada layar displaynya, di atasnya itu ada logo Kingma, terus ada aksen-aksen garis yang menurut saya sih asik aja gitu untuk dilihat. Di bagian pengecasan baterainya tersebut ada kayak digradasi plastik ABS sob. Lalu bagian atas dan bagian tiap lubang chargernya itu ada keterangan CH1 dan CH2. Ya, bisa mungkin diartikan yaitu charger 1 dan charger 2 sob, agar kita nanti bisa tahu kapasitas baterai yang kita cas berdasarkan kode tersebut. Dan untuk bagian samping bodinya ada tekstur kayak kardus gitu sob, tapi bergerigi-gerigi. Nah, menurut saya itu enak banget sih dalam genggaman, jadi bisa ngegrip gitu. Misalkan kayak saya habis makan lalu ada minyak di tangan saya, lalu pas saya megang charger tetap ngegrip gitu sob. Oke, lanjut lagi.
Terus bagian atasnya ada port USB to Type-C, dan di bagian bawahnya udah dikasih 4 rubber feet. Biasanya saya sebut sih penahan karet ya sob, yang menurut saya cukup bagus karena kalau kita taruh di meja kan takut kesenggol dan jatuh. Dan rasanya nyesek aja gitu sob, dengan baterai ori Sony yang kalian bisa tahu harganya hampir setengah jutaan sob. Nah, di bagian tengahnya ada aksen kayak glossy gitu, dan di situ ada spesifikasi tentang cara penggunaannya sob. Oke, sekarang saya akan jelasin gimana cara penggunaan charger ini sob. Pertama, kita colok dulu chargernya dari USB to Type-C yang udah ada kepala casannya ya. Di sini saya menggunakan charger kepala dari Samsung A52 saya. Jadi saya pakai kepala chargernya doang, dan saat kita colok maka layar LCD akan menyala. Terus kita bisa nunggu aja tuh. Tunggu dulu sebentar. Setelah menunggu sebentar, layarnya mati, lalu baru deh kita colok baterai Sony NP-FW 50. Dan kita bisa lihat layar LCD-nya kira-kira udah berapa strip untuk kapasitas baterainya yang udah kita colok tersebut sob. Untuk keterangan baterainya, setiap strip itu ada angkanya ya sob. Untuk satu strip itu 0 sampai 25%, lalu 2 strip itu 25 sampai 50%, dan 3 strip itu 50 sampai 75% sob. Dan yang terakhir 4 strip, maka itu bisa dibilang full 75 sampai 100% sob. Nah, ada kelebihan di sini yang saya suka banget dari charger ini sob, yaitu chargernya akan mati jika baterainya udah full total ya sob. Tapi di sini sampai sejauh ini karena saya di rumah hanya memiliki satu baterai, jadi menurut saya kalau dicolok 2 baterai, apakah menunggu 2 baterainya full langsung mati atau satu baterai itu udah mati, saya kurang tahu. Oke, lanjut lagi ke kelebihan dan kekurangan sob. Oke, pertama-tama saya akan bahas kekurangannya dulu ya. Di sini menurut saya kelengkapannya emang udah bagus lah ya menurut saya. Tapi ini bisa dibilang kekurangan atau bukan sih, saya agak ragu ya di sini. Dari paket pembelian kan sudah tersedia yaitu kabel Type-C, namun menurut saya belum ada kepala chargernya. Tapi menurut saya bisa dimaklumi karena dengan range harga yang bisa dibilang cukup murah, kita bisa dapat charger tersebut dengan ya kondisi barangnya ini bisa dibilang sesuai lah dengan harganya. Terus untuk kabel Type-C-nya menurut saya itu kependekan ya bagi saya. Oke, kita lanjut lagi ke bagian kelebihannya ya sob. Di sini menurut saya dari boxnya dan kemasannya itu udah bagus banget ya sob. Dan untuk kelengkapannya sampai kartu garansi 3 bulan, itu keren banget ya sob untuk garansinya. Dan untuk chargernya sendiri dari bentuknya aja udah compact, dan untuk bawa-bawa kemana-mana tuh enak. Jadi untuk kalian yang suka traveling, untuk jalan-jalan keluar itu bisa banget ya mempunyai charger ini karena enak untuk dibawa-bawa sob. Dan untuk kegunaan dengan adanya layar LCD menurut saya itu ngebantu banget, dan ditambah lagi ada fitur kalau ngecas udah full itu akan mati sendiri. Jadi di sini saya bisa ninggalin tuh charger dengan keadaan misalnya saya lagi main game gitu. Jadi saya nggak akan khawatir untuk baterainya overload. Oke, kita lanjut ke kesimpulan. Ya, untuk kesimpulan di video kali ini, untuk harganya itu barang ini saya dapatkan dengan harga yaitu Rp130.000 sob, atau 130.000 lah bisa dibilang. Nah, itu harga 130.000 ini takutnya ya berubah ya, jadi kalian bisa bulatkan saja ke jadi 150.000 lah, kira-kira segitulah sob. Nah, untuk link pembelian saya sertakan di bawah. Ya, mungkin itu saja untuk video kali ini. Opini ini semuanya dari saya, jadi misalnya ada kesalahan ya tolong dimaklumi. Mungkin itu saja untuk video kali ini. Saya Rafli Heriansyah selaku host di channel ini, saya ucapkan terima kasih.